Alhamdulillah. Jumatan selesai, singkat padat. Kita kalau pengen surga akhirat perlu surga dunia. Perlu menikmati surga dunia katanya. Dengan cara apa? Berkomitmen pada ihdinas sirotol mustaqim. Bagaimana penjelasannya selengkapnya di channel Pakdi. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah Subhanahu wa ta'ala qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak pada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Tentu dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni dan khilaf kita dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukaddimah saya pesankan satu ayat Al-Quran atau dua ayat surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 yang berbunyi innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mengapa ayat ini saya kemukakan jelaskan berbahagia? Alhamdulillah kita ini masih di dalam bulan Haram, namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah tanggal 19, kalau Mei 16. Dzulqa'dah itu salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah.
yaitu yang pertama adalah Dzulqa'dah sekarang ini, kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah. Setelah ini waktunya saudara-saudara kita nanti haji. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, bulan pertama Hijriah Islam. Kemudian yang keempat adalah Rajab, menghampiri Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, karena bulan ini adalah masih ruang lingkup bulan yang dimuliakan Allah, Arba'atul Hurum, kata Al-Quran itu, bahwa bulan di dalam satu tahun itu ada 4 bulan itu, diantaranya yang 4 bulan itu yang mulia itu adalah bulan sekarang ini, yang sekarang tanggal 19 Dzulqa'dah. Maka saya membukakan satu ayat itu dalam rangka kita senantiasa belajar untuk menghormati, belajar untuk mengistimewakan. Dengan cara apa? Dengan cara berkomitmen ajaran agama kita. Komitmen itu artinya kita istiqomah, tidak bosan-bosan, kita terus menerus, namanya meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa, dan lebih-lebih kualitas peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat salah satu di mukaddimah bukunya Ibnu Taimiyah, Majmu'atul Fatawa itu, beliau mengatakan begini: inna dunya jannatun man la yadkhuluha wa la yadkhulul jannatal akhirah. Ibnu Taimiyah itu, dunia itu ada surganya. Siapa yang tidak bisa masuk surga dunia, jangan mengharap bisa masuk surga akhirat. Mahia jannatul dunia, ditanya itu, apa itu surga dunia itu? Dia menjawab, jannatul dunia ya taumatillah. Surga dunia itu adalah ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketaatan itu tidak sekedar taat, yang dimaksud itu adalah taat secara kontinu, taat secara terus-menerus. Dalam bahasa Al-Quran, terus-menerus itu adalah istiqomah. Jadi Allah menjunjung tinggi predikat orang yang bisa istiqomah itu. Tidak mengenal waktu untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, tidak sah orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Walaupun ada dua pendapat, kalau sekiranya berjamaah dan imamnya bacaannya keras, ada yang mengatakan cukup diam, yang belakangnya hanya mendengarkan imam. Kalau imamnya tidak terdengar oleh makmum, maka makmum wajib ain membaca Al-Fatihah. Nah, kadang-kadang kita itu terlupakan. Ada kalimat yang sangat serius dalam surat Al-Fatihah, pesan moral yang luar biasa untuk itu, mengingatkan kita setiap kali dan setiap di mana saja kita berada. Ada kalimat kita ketika baca itu mohon konsentrasi, dan seakan-akan kita itu lemah, yang kuat itu Allah, dan kita mohon kepada Allah. Ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa mustaqim itu? Mustaqim itu yang kita mohon kepada Allah itu adalah sikap keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau jamaah sekalian baca surat Al-Fatihah itu masuk pada ayat yang keberapa itu, kalimat ihdinas siratal mustaqim itu, hendaklah kita benar-benar masukkan dalam hati. Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, bahwa kita ini lemah, sering lupa, bahkan melupakan, ya. Kemudian kita mohon kepada Allah itu diberikan satu kekuatan keistiqomahan. Dalam apa istiqomah?
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Lurus gitu ya, lurus. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf tadi itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang kok benar-benar hidupnya itu bisa istiqomah dalam beribadah. Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan pernah ada kekhawatiran, ketakutan dan kekhawatiran. Semuanya itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Bondonya cuma satu. Komitmen dan menghidupkan pesan Allah dalam surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang itu. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kemampuan hamba ini untuk bisa istiqomah, lurus, tidak belak-belok, tanpa mengenal lelah. Sehingga orang tanpa mengenal lelah, kebaikan terus dalam kehidupan sampai akhir pada kehidupan yang terakhir, itulah orang yang akan mendapatkan husnul khotimah. Karena apa? Mengakhiri sifat terjanya dengan kebaikan. Berupa apa itu? Keistiqomahan dalam beribadah. Kita biasanya setelah sholat diajarkan oleh Rasulullah itu kan baca 3 doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, berikan kemampuan hamba ini untuk selalu ingat kepada Engkau, dzikrik, selalu ada sinyal dengan Engkau. Wa syukrika, dan berikan kemampuan hamba ini pandai mensyukuri nikmat Engkau. Kemudian yang ketiga apa? Wa husni ibadah, dan berikan kemampuan hamba ini untuk selalu komitmen dengan ibadah-ibadah. Wa husni ibadah, menampilkan ibadah yang terbaik. Ibadah yang terbaik itu adalah ibadah yang selalu dilakukan sekalipun sedikit. Amalan yang baik yang dilakukan walaupun sedikit dan terus menerus, itu namanya istiqomah. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan yang mulia di Dzulqa'dah ini, ya, tanggal 19 Dzulqa'dah sekarang ini, kita benar-benar melihat kita sudah memuliakan. Apalagi kita sudah dilatih Ramadan 2 bulan yang lalu, hampir 2 bulan, 1 bulan. Kemudian Syawal sudah wasal, kita Dzulqa'dah sekarang ini tanggal 19. Apakah pesan-pesan itu masih hidup? Ya. Pesan awal itu satu kan itu, walitukabbiru ala ma hadakum. Apa artinya itu? Nilai keperibadatan kalian itu jangan sampai berhenti, tapi apa? Teruskan, teruskan. Lebih-lebih di bulan-bulan seperti ini, bahkan bisa meningkat. Dzulqa'dah meningkat, Dzulhijjah meningkat. Bulan pertama dalam Islam namanya Muharram juga meningkat. Itulah Allah membimbing kita sampai kapanpun dan dimanapun. Supaya apa? Kita ini terhormat. Bukan terhormat di sisi manusia, tapi terhormat di sisi Allah.